Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek penilaian hukum SKB, yang dimana SKB adalah studi kelayakan bisnis. Ada 5 bagian. Yang pertama ada pengertian aspek hukum, B. Tujuan aspek hukum, C. Bentuk-bentuk badan hukum, D. Jenis-jenis izin usaha, dan yang E. Kesimpulan. Yang dimana pengertian aspek hukum adalah aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum, sebuah ide bisnis sudah tidak layak, maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dan analisis pada aspek-aspek yang lainnya. Yang kedua ada tujuan hukum, yang dimana tujuan aspek hukum memiliki 4 bagian. Yang pertama menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, dan yang kedua ada analisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Yang ketiga ada menjaga analisis kemampuan bisnisnya yang akan diusulkan dalam menentukan persyaratan perizinan dalam berusaha. Dan yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Yang selanjutnya yaitu yang C, bentuk-bentuk badan hukum, yang dimana bentuk-bentuk badan hukum meliputi A. Perusahaan perseorangan, B. Firman, C. Perseorangan komoditer, dan D. Perseorangan terbatas, E. Perusahaan negara, E. Koperasi, dan yang G. Yayasan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis izin usaha. Nah, di sini perizinan berusaha adalah persetujuan yang perlu pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan memberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat maupun keputusan. Fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, juga menerbitkan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang pertama, tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan yang kedua ada nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang ketiga ada izin usaha. Dan yang keempat ada sertifikat tanah atau surat yang berharga yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Yang selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana aspek hukum mengkaji tentang legalitas ulasan proyek atau bisnis yang akan dijalankan atau dibangun dan dipromosikan. Hal ini berarti bahwa setiap proyek atau bisnis yang akan didirikan dan di bidang bangunan di wilayah tertentu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Baik, sekian itulah dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya tunggu di channel selanjutnya. Terima kasih.